Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam video kuliah kalkulus 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang asimtot dan limit tak hingga. Jika pada bagian 1 kita membahas tentang asimtot miring, pada video kali ini kita akan membahas tentang asimtot datar. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan lihat bagaimana asimtot datar dan apa hubungannya dengan limit tak hingga. Seperti yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, bahwa asimtot itu dibedakan menjadi 3. Pertama, asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Dan asimtot datar pada video kali ini yang akan kita bahas ini bisa dapat kita lihat pada contohnya pada gambar yang ada di samping kanan ini. Asimtot datar pada gambar ini ditunjukkan oleh sumbu X ya, atau garis Y sama dengan 0. Kita lihat bahwa grafik fungsi ini akan semakin mendekati sumbu X tetapi tidak akan pernah sampai menyentuh. Nah, asimtot datar sendiri didapat dengan cara menghitung limit fungsi f(x) pada saat nilai x-nya ini membesar tanpa batas atau mengecil tanpa batas. Dalam artian apa? X-nya ini posisinya semakin ke kanan atau X-nya menuju semakin ke kiri tanpa berhingga gitu ya. Nah, asimtot datarnya sendiri akan berupa nilai dari kedua limit fungsi tersebut gitu. Artinya jika kita punya limit X pada saat X-nya membesar tanpa batas, dari fungsi f(x) ini adalah A, suatu nilai yang berhingga. Kemudian atau jika kita punya limit X mengecil tak berhingga dari f(x)-nya ini sama dengan B, maka garis Y sama dengan A dan garis Y sama dengan B masing-masing merupakan asimtot datar untuk X. Tentu dengan catatan bahwa nilai A dan B-nya ini ada dan berhingga. Nah, berdasarkan definisinya tadi ya, untuk asimtot datar, tentu kita perlu mengetahui dulu seperti apa limit fungsi pada batas tak hingga. Sebenarnya penyebutannya kurang tepat ya, karena tak hingga sendiri bukan bilangan yang bisa kita jadikan batas. Oke, kita lihat dulu definisinya ya, bahwa kita pandang notasi ini maknanya adalah nilai limit fungsi f(x) pada saat x-nya membesar tak berhingga. Sebaliknya, notasi kedua ya, ada tanda negatif di depan lambang tak hingga. Ini bermakna limit fungsi dari f(x) pada saat x yang mengecil tak berhingga. Hati-hati pada saat memaknai limit ini, berbeda dengan pada saat kita bicara limit pada batas bilangan yang berhingga gitu ya. Kita katakan x-nya mendekati bilangan, suatu bilangan gitu. Artinya apa kalau mendekati? Kalau mendekati itu kan semakin lama jaraknya kita bisa buat agar semakin mengecil gitu. Tapi kalau kita tuh katakan X-nya mendekati tak hingga, apakah kita bisa mendekati tak hingga dengan suatu bilangan lain? Tentu nggak bisa ya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Jika kita bergerak mulai dari 1, jaraknya dengan tak hingga berapa? Sangat besar ya. Jarak antara 1 dengan tak hingga sangat besar. Kita buat 1 pangkat 6, 1 juta. Apakah sudah cukup dekat dengan tak hingga? Tidak juga ya. Apakah kita bisa membuat 10 pangkat 100 misalnya? Apakah ini dekat dengan tak hingga? Ya, enggak juga gitu ya. Jadi didekati dengan bilangan apapun, jarak antara suatu bilangan dengan tak hingga itu selalu tak hingga. Jadi kurang tepat jika kita katakan limit fungsi ini adalah limit pada saat X mendekati tak hingga. Kenapa ya? Karena memang tidak bisa didekati. Oke. Nah, jadi lebih tepat kita katakan limit fungsi f(x) pada saat x yang membesar tak berhingga, atau limit fungsi f(x) pada saat x yang mengecil tak berhingga.
Oke, meskipun notasinya seperti ini ya, jadi limit X mendekati hingga gitu ya, berdasarkan notasi limit. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menyelesaikan limit fungsi ini? Baik, kita lihat, ada linknya yang hilang ya. Nah, pertama untuk menyelesaikan limit hingga kita tetap dapat menggunakan teorema limit utama. Teorema limit utama apa saja? Teorema limit utama itu pertama jika kita punya fungsi konstan, ya, maka limit X mendekati A dari fungsi konstan K, ini adalah G-nya sendiri. Kemudian jika kita punya bentuk fungsi identitas, ini adalah A. Jika kita punya limit dari penjumlahan dua buah fungsi, ini bisa kita pisahkan fungsinya, kemudian kita hitung limitnya masing-masing, baru kita jumlahkan kembali. Kali skala ya. Ini sama dengan K dikalikan limit dari F nya perkalian dari dua buah fungsi F kali G. Ini bisa kita kalikan dulu masing-masing, kita hitung limit masing-masing fungsinya baru kita kalikan. Bentuk pembagian adalah limit F dibagi limit G, tentu dengan syarat bahwa limit G nya tidak sama dengan 0 ya. Apalagi aturan pangkat dan akar ya. Aturan pangkat sebetulnya diturunkan dari perkalian. Jadi jika kita punya F pangkat K gitu, ini sama dengan limit X menuju A dari F dipangkatkan dengan K. Untuk akar kurang lebih sama, hanya saja jika akarnya genap berarti Fx nya harus positif ya. Nah, kita punya tambahan lagi selain jadi teorema limit utama yang mengandung sifat-sifat ini tetap berlaku meskipun batasnya pada batas hingga gitu ya. Jadi X-nya membesar tak berhingga atau X-nya mengecil tak berhingga. Kita punya tambahan satu lagi, yaitu aturan L'Hopital. Membacanya H dan S-nya tidak ikut dibaca ya. Jadi aturan L'Hopital ini mengatakan bahwa jika kita punya suatu fungsi rasional, bukan fungsi rasional, tapi maksudnya ada pembagian fungsi dengan fungsi yang menghasilkan bentuk tertentu, maka kita bisa dapatkan nilai limitnya itu adalah limit dari turunan masing-masing fungsinya. Jadi limit f aksen X dibagi dengan G aksen X. Contohnya apa? Jika kita punya limit X mendekati 10 misalnya dari X kuadrat min 10X misalnya ya, dibagi dengan 2X min 20. Tentu pada saat kita substitusikan hasil yang di atas adalah 0, yang bawahnya juga 0 gitu ya. Bukan 10 kuadrat dikali 10 kali 10, hasilnya 0, 100 kali 100, yang bawahnya juga 2 kali 10 kali 20, hasilnya 0 juga. Jadi kita bisa pakai aturan L'Hopital untuk mendapatkan turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari min 10X adalah min 10 dibagi dengan turunan dari 2X adalah 2. 20 nya diturunkan jadi 0 ya. Nah, kita coba substitusikan, harusnya sekarang tidak mengandung bentuk tertentu lagi. Ya, pembaginya tidak 0 ya. Berarti hasilnya adalah 20 kurang 10 dibagi 2, hasilnya 2. Gitu ya.
aturan L'Hopital. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Jika kita punya fungsi fx sama dengan 2x dibagi x min 1, apakah ada asimptot datanya? Baik, asimptot miring ada nggak? Nggak ada ya, karena yang pembilangnya pangkat 1, penyebutnya juga pangkat 1. Pangkat pembilang dan order pembilang dan penyebutnya sama, jadi nggak punya asimptot. Nah, kita akan coba cari asimptot datar ada tidak ya. Berarti kita akan coba hitung limit fungsi fx pada x-nya membesar tak berhingga. Ini berarti limit dari 2x dibagi dengan x min 1. Ini tentu kalau kita substitusikan langsung ya, nggak bisa sih, cuma hasilnya akan berupa tak hingga dibagi tak hingga gitu. Nah, bentuk tak tentu ya, berarti bisa kita selesaikan dengan aturan L'Hopital saja. Berarti ini limit x, turunan dari 2x adalah 2, turunan dari x min 1 adalah 1, kurangi 0, 1 ya, hasilnya 2. Oke, kalau begitu garis apa? Garis y sama dengan 2. Ini adalah asimptot datar untuk fungsi x, fungsi fx. Nah, kita coba gambarkan ya, seperti apa nanti gambarnya. Betulkah bahwa fx-nya ini tidak pernah menyentuh y sama dengan 2? Kita coba saja. Oh, harusnya kita coba satu lagi, bahwa limit x menuju mengecil tak berhingga dari fx, berarti kita akan punya limit dari 2x x min 1 sama ya, ini kita substitusikan langsung akan menghasilkan bentuk tak tentu, jadi kita pakai aturan L'Hopital saja. Berarti ini akan sama dengan limit dari 2 turunan 2x dibagi turunan x min 1. Ini juga sama, nilainya 2. Jadi garis asimptot datarnya hanya ada satu, yaitu y sama dengan 2. Kita coba misalnya mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kita coba hitung fx-nya. Pada saat min 2 berarti min 4 dibagi min 3, hasilnya 43. Saat min 1 berarti min 2 dibagi min 2, 1. Pada saat 0 hasilnya adalah 0 dibagi min 1, min 1. Pada saat 1 nilainya adalah 2/0. Oh, nggak bisa ya, kita harus bikinnya 1/2 mungkin. Kalau 1/2 gimana hasil? Berarti 2 dibagi min setengah ya, min 2. Ini bisa kasih setelah 1 setengahnya 3/2. Kalau 3/2 jadi apa? 3/2 jadi 3 dibagi setengah, hasilnya 6 ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Substitusi 2 jadi 4/3, salah 4. Substitusi 3 jadi 6 dibagi 2, 3 ya. Betul nggak ya? Sebentar, jangan-jangan saya salah. Kalau substitusi 2 berarti 4 dibagi 2 kurangi 1, betul ya 3 ya? Salah, betul yang 4. Kemudian pada saat 3 kita substitusi jadi ya seperti itu ya. Baik, kita coba gambarkan. Kalau tidak rapi ya. Kita di sini punya x, ini punya y. Pada saat 1, 1, 2, 3, 4.
pada saat min 2 nilainya 4/3, berarti sekitar 1/3 di sini. Pada saat min 1 nilainya 1, pada saat 0 nilainya min 1, pada saat setengah nilainya min 2. Kemudian pada saat 1 nggak ada ya, pada saat 3/2 hasilnya 6. 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya pada saat 2 nilainya 4. Pada saat 3 nilainya 3 juga. Kita bisa lihat ya, kurang lebih grafiknya seperti ini. Oh, ternyata dia punya asimptotik juga ya. Oke, kita lihat kayaknya semakin ke kanan dia akan semakin melandai ke 2. Jadi kalau ini kita lanjutkan, masukkan 4, 10 gitu ya, kita agak cepat. 20, kalau kita substitusikan 4 jadinya kan 8/3 ya, 2,67. Terus pada saat kita masukkan 10 berarti 20/9 berapa ini? 2,2/9, 2,2222. Kita masukkan 20 jadi 40/19. Ini berarti sama 2,1111. Jadi semakin lama semakin mendekati 2. Pada saat kita buat lebih ke kiri ya, X nya misalnya min 5, min 10, min 20, X nya masukkan min 5 berarti min 10 dibagi min 6, hasilnya 1,67 ya, 66666. Masukkan min 10 jadinya min 20/9, min 9 maaf, 2, saya salah hitung ya, min 20, oh maaf, min 11, 1,9 sekian. Masukkan 20, 40, min 40, min 21, 1,9. Nanti semakin lama semakin mendekati 2. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa fungsi ini punya asimptot data di ya sama dengan 2. Baik, untuk selanjutnya ada soal latihan yang bisa Anda coba. Ya, silahkan periksa mana yang memiliki asimptot data, mana yang tidak, menggunakan limit. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video bagian 3 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.